Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengomentari pernyataan Mas Heri Pras yang membahas tentang kewalian yang menyinggung Gus Baha. Oke. Sebelum itu mari kita lihat videonya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita memiliki pembahasan mengenai prosesi dilantiknya atau diangkatnya seorang muslim, seorang hamba Allah menjadi wali. Jadi ada prosesinya, ada serah terima jabatan, teman-teman. Ada pelantikan pokoknya. Yang di sini yang dilantik siapa? Yaitu Ar-Razi Hasyim dengan Gus Baha. Yang dimana dua tokoh ini diberikan narasi atau dibangunkan suatu narasi di mana mereka berdua telah diangkat menjadi wali Allah. Hebat gak? Hebat. Tasawuf ada yang lurus, ada juga yang bengkok, teman-teman. Di mana pengertian tasawuf itu adalah menjernihkan hati. Ya kalau menjernihkan hati, yaitu harus, teman-teman, karena itu adalah ajaran dari Islam. Belajar zuhud harus, belajar warok harus. Tetapi kalau untuk mengamalkan ini itu, lalu mendapatkan keistimewaan ini, keistimewaan itu, nah ini sudah lain cerita ini. Ini yang bisa disebut dengan haluisme nantinya. Jadi memang banyak haluisme dari pemahaman mereka ini. Nah, di sini kalau lihat ekspresinya Mas Heri Pras, di sini kita bisa lihat ekspresi Mas Heri itu kayak ada senyuman-senyuman yang agak nggak mengenakan kalau dilihat, kalau sudut pandang saya sih. Kemudian Mas Heri Pras ini membahas tentang tasawuf. Beliau mengatakan kalau tasawuf itu adalah menjernihkan hati. Namun yang saya pahami dari kitab Marokibul Ubudiyah, kitab Marokibul Ubudiyah ini merupakan syarah dari kitab Bidayatul Bidayah. Kalau Marokibul Ubudiyah ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian kalau Bidayatul Bidayah ini merupakan kitab karangan dari Imam Ghazali. Yang saya ketahui, yang saya pahami dari kitab Marokibul Ubudiyah bahwa tasawuf itu adalah perilaku kita, akhlak kita kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Itu dari sudut pandang saya. Kalau menurut Mas Heri Pras, tasawuf ini diartikan menjernihkan hati. Namun kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tasawuf, misal di kitab Marokibul Ubudiyah, antara hati dan jiwa itu berbeda. Kalau kita lihat di Google misal, nah di Google ini di salah satu web adalah tasawuf itu adalah ilmu yang mensucikan jiwa. Jadi antara jiwa dan hati itu berbeda. Nah, untuk keterangan dari Mas Heri Pras, bahwa tasawuf itu adalah menjernihkan hati. Saya nggak tahu literaturnya dari mana, literasinya dari mana. Mungkin kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Ya, silahkan, monggo. Kita lanjutkan. Dan Gus Baha dilantik sebagai wali nukoba. Jadi ada wali autad, wali nukoba, wali ini, wali itu, sampai wali apa namanya? Wali kutub, wali majedub juga hadir kayaknya. Ruhnya hadir. Pelantikannya, teman-teman. Jadi ada prosesi penyerah terimaan, kamu jadi wali ini ya. Sebelumnya ada wali ini, digantikan kamu sekarang. Begitu, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang mereka berdua adalah wali, itu tidak aneh. Aneh. Ya Allah. Jadi kalau ada yang bilang mereka berdua adalah wali, itu tidak aneh. Aneh. Ya Allah. Nah, di sini juga Mas Pras juga mengatakan bahwa siapa yang mempercayai Gus Baha wali berarti aneh. Nah, di situ. Nah, wali itu bukan seperti ini, teman-teman. Hitung-hitungannya bukan seperti ini. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak punya keraguan di dalam hatinya, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Siapa yang bilang seperti ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat ke-62 sampai 63. Di situ Allah menyatakan kalau syarat-syarat untuk menjadi wali begini, teman-teman. Bukan seperti ini. Ada diklatnya, ada
ada prosesinya, ada pelantikannya. Sudah kayak pelantikan gubernur, kepala desa. Cuma pelantikannya bukan secara zohir dilaksanakannya, tetapi secara batin. Wallahu a'lam. Ya Allah, ya Allah. Saya ini heran kepada mereka. Dari mana dapat istilah-istilah wali kutub, wali ini, wali itu? Dari mana dapatnya? Yang saya ketahui di kitab Maraqibul Ubudiyah itu ada pengamalan-pengamalannya juga, tata cara pengamalannya juga. Contohnya, bagaimana sih kita dalam mencari teman, dalam bergaul dengan teman, apa sih pengamalannya, bagaimana pengalamannya? Itu ada. Cuma yang dimaksud dari Mas Pras ini pengamalan-pengamalan ini saya nggak tahu apakah pengamalan seperti apa, nggak tahu apakah beliau itu mengarah pengamalan-pengamalan wiritan atau seperti apa, saya nggak tahu. Cuma kalau di kitab Maraqibul Ubudiyah yang saya ketahui itu memang ada pengamalan-pengamalan hal-hal yang tertentu. Bagaimana kita mencari teman, cara pengamalannya itu bagaimana, itu ada tingkah laku ya. Terus habis itu ketika kita berakhlak, berkomunikasi dengan Allah itu harus bagaimana? Itu ada tata caranya, ada adabnya, ada akhlaknya. Itu di kitab tasawuf, kebetulan yang masih saya pelajari itu masih Maraqibul Ubudiyah. Jadi saya masih referensi saya itu masih di Maraqibul Ubudiyah. Untuk kitab tasawuf yang lain saya belum bisa mengasih referensi ya. Mungkin ustadz-ustadz yang lain yang sudah membaca kitab tasawuf yang lain mungkin bisa. Ya. Kalau saya masih di Maraqibul Ubudiyah. Jadi memang ada pengamalan-pengamalan di dalam di dalam tasawuf itu ada. Karena memang tasawuf itu adalah tata cara kita berakhlak kepada Allah dan kepada makhluk. Ada tata caranya. Ya. Bagaimana kita dalam sama sesama manusia, ya itu ya. Jadi ada tata caranya, ada pengamalan-pengamalannya. Kalau menurut Mas Pras tadi di surat Yunus ayat 62, nah itu kan syarat wali itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak merasa takut. Jadi menurut pandangan saya Gus Baha tidak merasa takut kepada makhluknya Allah. Beliau takutnya kepada Allah. Nah, itu walian. Kemudian para wali-walinya Allah itu tidak merasa bersedih. Nah, jadi saya rasa juga Gus Baha tidak kegundahan dalam hatinya itu mungkin ada, tapi kan kadang-kadang. Karena beliau yang saya lihat itu, yang dari penglihatan saya itu, dari pandangan saya itu Gus Baha juga happy-happy, senang menghibur jamaahnya, para muhibinnya yang mengaji ke beliau, dihibur. Terus yang ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali tersebut juga beriman dan bertakwa. Nah, saya kira menurut pandanganku Gus Baha juga beriman kepada Allah dan bertakwa, takut kepada Allah juga. Nah, dari keempatnya ada pada diri Gus Baha. Jadi saya sebagai muhibinnya Gus Baha, saya berpikir bahwa Gus Baha memang wali. Terus kenapa kalau saya menganggap Gus Baha itu wali? Jadi saya nggak tahu apakah Mas Pras ini menyindir muhibinnya Gus Baha atau hanya menyindir yang menulis tulisan yang dibaca Mas Pras itu sendiri. Tapi dari awal-awal dari pembahasannya itu seolah-olah kok nyinyir ketika pembahasannya Gus Baha sebagai wali, agak tertawanya itu agak sinis. Apakah itu hanya pandanganku saja atau pandangan kalian para muhibinnya Gus Baha? Saya nggak tahu. Ya. Tapi saya merasa bahwa Mas Pras ini agak nyinyirin muhibinnya Gus Baha atau bahkan nggak senang dengan
komentar-komentarnya apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Coba. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pendapat atau sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum berakhir, saya ingatkan kalau saya bukanlah ustadz, apalagi kiai. Saya hanyalah membuat konten. Bagi kalian yang suka video saya, silahkan klik like dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.